Ya ya ya. Kita kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum melakukan presentasi, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fisana Mutra, absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakrijan, Akila nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nadia Ina Ramadhani, absen 19. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas sosiologi mengenai perubahan sosial, mulai dari definisi dan pengertian bentuk, pola, ciri, faktor, dampak, dan contohnya. Definisi dan pengertian tentang perubahan sosial menurut para ahli, di antaranya ada Gilin yang mengartikan bahwa perubahan yang terjadi sebagai variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun distribusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua ada Emil Durkheim yang mendefinisikan sebagai hasil dari faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Yang ketiga ada Kingsley Davis yang menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ada Robert McIver, perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau keseimbangan hubungan sosial. Dan Selo Sumerjan, perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk dalam aspek nilai, sikap, serta pola perilaku diantaranya kelompok masyarakat. Dan William F. Cockburn, perubahan yang mencakup unsur kebudayaan baik material maupun imaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur kebudayaan material terhadap unsur imaterial. Dan terakhir Raja, bahwa segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Sekarang kita memasuki bentuk perubahan sosial. Sebagai suatu kemajuan atau bisa disebut dengan progres, dipandang sebagai kemajuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berpikir tentang alat atau cara yang digunakan untuk mengatasi tantangan. Contohnya, masuknya jaringan listrik membuat kebutuhan orang akan penerangan terpenuhi dan penggunaan alat elektronik meringankan pekerjaan rumah tangga dan memudahkan orang mendapat hiburan dan informasi. Kedua, sebagai suatu kemunduran atau regres, dipandang sebagai kemunduran bila mendatangkan pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat. Contohnya, kehadiran traktor untuk mengolah lahan mengurangi waktu kebersamaan gotong royong dalam masyarakat desa yang telah dijalankan turun-temurun. 3. Terjadi secara lambat atau evolusi, berlangsung lambat dan melewati jangka waktu yang panjang dan terkadang tidak disadari oleh anggota masyarakat. Contohnya, peranan wanita dalam keluarga dan tatanan masyarakat berubah dari masa ke masa. Dahulu, peran wanita dianggap kurang penting, tapi sekarang perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sejajar. 4. Terjadi secara cepat atau revolusi, berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok kehidupan masyarakat. Namun,
kecepatan perubahan revolusi sebenarnya relatif. Contohnya, revolusi industri di Inggris, meskipun memerlukan waktu yang lama, perubahan sistem produksi tanpa mesin menuju ke sistem produksi menggunakan mesin di Inggris. 5. Kecil pengaruhnya, tidak membawa perubahan berarti di tengah kehidupan masyarakat secara menyeluruh, bahkan masyarakat tidak merasakan dampak perubahan sosial. Contohnya, mode pakaian berubah seiring berkembangnya waktu. 6. Besar pengaruhnya, karena mengubah lembaga kemasyarakatan dampaknya sangat nyata dalam perubahan sosial. Contohnya, masyarakat ke agraris ke masyarakat industri mengubah pola hubungan kerja, sistem hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, hingga sistem stratifikasi masyarakat. 8. Dikehendaki atau direncanakan, diperkirakan atau direncanakan, pihak yang hendak mengadakan perubahan, orang yang mengusahakan ini disebut pelaku perubahan atau agent of change. Contohnya, berbagai peraturan untuk menata kehidupan bersama, misalnya undang-undang anti korupsi untuk menghilangkan budaya korupsi dalam masyarakat. 7. Tidak dikehendaki atau direncanakan, terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia, menimbulkan banyak akibat sosial yang diharapkan masyarakat. Contohnya, mekanisasi teknologi pertanian seperti penggunaan traktor. Pola penemuan baru. Pola memancar. Penemuan baru yang muncul ternyata dapat memberikan pengaruh atau dampak perubahan ke segala arah. Contohnya seperti penemuan internet yang memberikan dampak perubahan pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial, komunikasi, dan lain-lain. Pola menjajar. Penemuan yang dapat mengakibatkan suatu perubahan kemudian menjalar ke perubahan lainnya. Contohnya ditemukan aplikasi e-commerce yang kemudian memberikan perubahan pada kemudahan seseorang untuk menjalani bisnis secara online. Namun kemudahan tersebut mengakibatkan perubahan lainnya, yaitu individu menjadi lebih konsumtif karena adanya kemudahan dalam melakukan belanja secara online. Pola memusat. Ketika dihasilkannya beberapa penemuan, maka akan menghasilkan satu perubahan. Ditemukannya teknologi transportasi, contohnya mobil, kereta api, dan pesawat, memberikan salah satu perubahan, yaitu menjadi efektifnya gerak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri. Tidak semua gejala sosial mengakibatkan perubahan yang dikatakan sebagai perubahan sosial. Gejala yang mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri: 1. Perubahan selalu terjadi baik secara lambat maupun cepat. Nomor 2, perubahan di lembaga sosial tertentu akan diikuti perubahan di lembaga lain. Ketiga, perubahan yang berlangsung cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi di masyarakat, meski kemudian akan terjadi penyesuaian atau adaptasi. Keempat, ada aspek timbal balik yang kuat antara perubahan pada aspek kebendaan dan spiritual. Faktor perubahan sosial terjadi jika dipicu oleh faktor tertentu. Jumlah faktor itu dibagi menjadi dua jenis, yakni faktor internal adalah faktor jasmani dan psikologis. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa, diantaranya lingkungan, keluarga, sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor internal. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Contohnya, penduduk Pulau Jawa bertambah begitu cepat, maka terjadi perubahan dalam struktur masyarakat. Sebaliknya, di wilayah yang kekurangan penduduk, terjadi kekosongan, pembagian kerja, dan stratifikasi sosial yang mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. 2. Adanya penemuan baru. Contohnya, penemuan ponsel membuat masyarakat memiliki pola baru dalam berkomunikasi antara individu dan kelompok. 3. Konflik sosial antara kelompok dalam suatu masyarakat. Contohnya, pertentangan antara generasi tua dan muda. Pertentangan terjadi karena generasi muda lebih cepat menerima kebudayaan modern. 4. Terjadi pemberontakan atau revolusi di suatu negara. Adanya gerakan revolusi maupun pemberontakan besar juga bisa memicu perubahan dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Faktor eksternal.
1. Perubahan lingkungan alam fisik terjadi akibat bencana banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya, termasuk perubahan alam karena dirusak oleh manusia. Kondisi ini membuat manusia berpindah ke tempat lain untuk tetap bertahan hidup. Di tempat baru, muncul perubahan sosial dari berbagai sisi. 2. Peperangan. Peperangan dimenangkan pihak lawan bisa menyebabkan masyarakat di suatu kawasan harus menerima kebijakan baru dari pemerintahan pemenang perang. Banyak hal baru yang diberlakukan pemenang perang di daerah taklukannya bisa memicu perubahan sosial. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Maksudnya pengaruh asing lewat proses pertukaran budaya atau media massa mempengaruhi masyarakat lokal. Proses ini bisa memicu perubahan sosial dalam masyarakat. Dampak ada dua dampak dari perubahan sosial. Di antaranya ada dampak positif. Jadi semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 2. Majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan. 3. Industri berkembang maju. 4. Tercipta stabilitas politik. 5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagainya. Dampak negatif: 1. Cultural shock. 2. Cultural lag. 3. Disintegrasi sosial. 4. Lunturnya nilai dan minat masyarakat. 5. Masyarakat menjadi konsumsi. Contoh: 1. Fenomena munculnya handphone di dunia. Dengan cepat atau lambat, masyarakat perlahan mulai menggunakan benda tersebut untuk kebutuhan bersosialisasi. Peralihan komunikasi ke mode digital lalu makin marak dan cepat ketika era internet. 2. Dapat dilihat ketika pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Di tanah air, pemerintah berupaya mencegah penularan COVID-19 dengan mewajibkan pembelajaran daring bagi siswa sekolah dan mahasiswa di provinsi. Adanya kegiatan pembelajaran daring ini bisa mempengaruhi sektor lain di kehidupan masyarakat. Misalnya, adanya peningkatan konsumsi internet, layanan antar pesan makanan, dan kegiatan di rumah yang mempengaruhi sektor perekonomian. Dan ketiga, masih melihat kasus pandemi COVID-19. Terkait berbagai masalah yang timbul akibat masalah kesehatan ini sudah ditemui. Internal dan eksternal, orang yang tidak menggunakan masker, tidak sesuai protokol kesehatan, mungkin merasa tidak nyaman ketika tiba-tiba diwajibkan memakainya. Akan tetapi perlahan mereka mulai sadar bahwa penggunaannya diperlukan, bahkan banyak yang menjadikan masker sekarang sebagai fashion atau style. 4. Dilihat dari perubahan ekonomi yang bisa berdampak pada aspek budaya maupun kebahagiaan masyarakat. 5. Perubahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 tidak hanya tampak di sektor kesehatan dan ekonomi, tapi juga pada cara masyarakat beribadah, memaknai hubungan dengan keluarga atau orang terdekat, hingga memaknai masalah dan stres. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.